guys, kembali lagi bersama aku Selvia di channel aku. Belum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman buat nge-subscribe channel aku dan tekan loncengnya dan juga tekan like-nya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang lagi ingin mengecilkan perutnya. Jadi sesuai judul, aku kali ini ingin membuat video tentang cara mengecilkan perut ala aku sendiri yang sama sekali nggak bisa, dan kita itu tetap makan nasi, tetap makan sesuatu yang kita inginkan. So check it out. Oke guys, jadi awalnya perut buncit seorang perempuan itu dikarenakan dia itu terlalu banyak makan, dan asupan makanan yang dia makan itu terlalu banyak lemak. Jadi kandungan serat yang kita makan itu terlalu sedikit, akhirnya lemak-lemak tuh numpuk, dan numpuknya itu kalau nggak di perut, di paha. Pasti dua itu sudah, karena perempuan numpuknya perut sorry guys numpuknya lemak tuh pasti di dua daerah itu, entah itu di perut dan di paha. Kedua, karena si perempuan itu udah pernah hamil dan perut awalnya rata terus dibuat buncit sebuncit-buncitnya, karena di dalam itu ada bayinya yang beratnya 2 kilo sampai 3 kilo bahkan 4 kilo itu ada di dalam perut kita. Panjangnya juga sekitar 50 cm sampai 55 cm itu ada di perut kita. Otomatis si perut kita ini udah ditarik sampai besar seperti itu. Lalu setelah si dedek keluar, itu perut kita bisa menggelambir pokoknya ya. Dan teksturnya itu nggak kayak waktu kita itu nggak hamil, nggak pernah ngalamin hamil, itu nggak sama, karena otot-otot itu udah nggak kenceng lagi, udah kendor ya. Nah, caranya buat kita ngecilkan perut yang udah pernah melahirkan, anak muda yang belum melahirkan, belum hamil tapi udah besar, ini cara yang sangat mudah dari aku, dan ini tuh nggak menyiksa sama sekali ya. Di sini aku rangkum. Sebelum aku bahas ini ya, sebelum aku bahas cara-caranya, sebenarnya kalau aku ketemu sama teman-teman aku itu dia kan mesti nanya gitu, udah berapa anaknya? Aku 2, aku 3, ini nih besar nih perutku. Ya biasa udah 3 pasti kayak gitu lah. Padahal guys ya, mau punya anak berapapun, mau hamil berapa kali, kalau kita itu nggak males, nggak memperhatikan badan kita, itu nggak akan seperti itu, nggak akan bentuk perutnya nggak akan seperti ini, ya kan? Makanya kita harus dari sekarang harus punya niat satu tuh harus niat. Kita nggak boleh kalau emang udah kayak gini biarin gitu, nggak boleh kayak gitu. Tapi itu terserah, itu pilihan. Kalau kalian mau perutnya tetap kayak gitu, so itu pilihan kalian. Kalau kalian pengen mengecilkan perut kalian demi kesehatan juga dan juga demi pasangan kalian, so ikutin cara-cara aku, tonton video ini sampai habis. Cara yang pertama ini nih. Nah, udah aku ini ya, ini nggak terlalu kelihatan. Yang pertama ini adalah menjaga waktu makan. Oke guys, aku pusing banget karena aku ini ada silindernya, jadi kalau kelamaan pakai kacamata itu pusing gitu ya. Oke lanjut, yang pertama itu adalah menjaga waktu makan. Menjaga waktu makan tuh apa sih? Kalian tuh biasanya tuh sarapannya itu jam berapa? Misalkan sarapannya jam 7, ya udah makannya jam 7. Makan apa? Ya makan nasi. Karena kita kalau nggak makan nasi tuh emas banget kan, pasti kayak gitu. Karena kita itu udah dari bayi ya, dari bayi kita itu udah terbiasa makan nasi. Lain dengan negara-negara yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, mereka itu nggak terlalu makan nasi.
Tapi kalau orang-orang Asia seperti di Indonesia juga itu udah terbiasa makan nasi. Kalau nggak makan nasi itu artinya nggak makan katanya ya. Padahal sudah makan bakso tiga mangkok itu sama aja bohong. Jadi menjaga waktu makan di sini. Kalau kalian nggak biasa sarapan dan makannya siang, itu makan siang aja. Habis itu dapat berapa jam? Kalian udah ngerasa lapar, udah dapat 2 jam misalkan ya. Dapat 2 jam kalian lapar, itu jangan langsung makan nasi, kalian minum. Tapi rentan dari makan itu jangan sampai 2 jam minum air putih. Jarak 15 menit atau 10 menit itu harus selalu minum air putih ya. Dari jarak waktu, misalkan makannya jam 12 siang. 1, 2, 3, 4, ini kalian bisa makan jam 5 sore udah bisa makan nasi lagi. Dalam tanda kutip, makan nasinya jangan banyak-banyak, makan nasinya itu dikit ya, pokoknya dikit pokoknya. Kalian biasa makan segini, itu kurangi makannya segini. Aku dulu memang udah terbiasa makan dikit sih ya, mungkin segini gitu. Tapi karena aku ada yang harus aku selesaikan, yaitu aku mau nurunin lingkar perut aku, jadi aku makannya itu kadang 3 sendok. Tapi kalau udah aku keluar kemana sama suami, sama anak-anak itu aku nggak bisa. Aku pasti ngabisin 1 porsi itu, mungkin sisa sedikit gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi besoknya atau setelahnya itu kalian harus rajin olahraga. Yang kedua, minum air putih. Minum air putih itu minimal 8 gelas sehari. 8 ya, nggak boleh kurang. Lebih boleh tapi nggak boleh kurang. Kalian hitung aja. Waktu minum tuh gelasnya, tapi bukan gelasnya kayak gini ya. Bukan gelas kayak gini. Bukan kayak gini juga malah. Tapi gelas yang ukurannya itu pokoknya segini nih deh. Ini ya. Kalau kalian gelasnya kayak gini ya berarti satu gelas itu kayaknya kalian harus minum 2 kali gelasnya kalian yang kecil itu. Nah, itu minumnya 1 hari 8 gelas. Kalau lebih itu malah bagus ya. Aku tuh biasanya sampai 15 gelas itu sampai waktu aku tidur itu aku minum terus ya. Memang kita itu akan buang air kecil terus, iya. Sampai kita capek kan ke WC terus. Tapi ya itu bagus buat kita ngurusin badan, mengecilkan perut. Karena lemak-lemak yang ada di perut kita, ada di seluruh badan kita itu dibakar oleh si air itu sendiri melalui keringat, melalui pipis itu tadi. Jadi bagus banget air putih ya, bukan air yang ada gulanya, bukan air yang ada jeruknya, bukan air sembarangan, tapi air putih atau air mineral. Nah, air putih ini juga efektif banget buat nahan rasa lapar kita ketika jam-jam belum waktunya kita makan. Itu kita bisa minum air putih terlebih dahulu, jangan langsung makan. Itu efektif banget. Kalau kita udah ngerasa kenyang, berarti kita itu nggak lapar, berarti kita itu haus. Kalau kita minum air putih udah habis 2 gelas tapi masih lapar aja, koncongan kruk, kita harus makan ya. Kalau masih belum jam waktunya kita makan nasi, kita makan buah yang mengenyangkan. Contohnya kalau aku tuh pakai pisang, karena 1 pisang itu udah membuat aku kenyang. Habis itu kita minum air lagi. Ketiga, kita harus rajin olahraga setiap hari. Catatannya setiap hari. Nggak boleh 1 minggu sekali, 1 minggu 3 kali atau 4 kali ya. Ini setiap hari. Karena olahraganya itu sangat-sangat mudah. Kalian bisa cari di YouTube, itu banyak banget caranya untuk olahraga mengecilkan perut ya. Aku sih biasanya itu pakai gerakan plank itu gampang banget menurut aku suka. Terus aku pakai squat gitu ya, pakai gini, pakai squat, pakai gerakan squat itu enak dan itu kerasa banget di otot perut tuh kerja banget gitu loh. Squat dan plank itu sangat efektif banget karena otot-otot perut kita yang awalnya itu kendor bisa kencang gitu ya. Yang keempat,
Yang keempat itu adalah jangan makan malam. Makan malamnya itu stop jam 8. Di atas jam 8 kita udah nggak boleh makan malam. Dan kalau kita biasa tidur malam kayak aku, biasanya itu tidur jam 12 malam atau pagi, kadang aku tidur jam 1 pagi gitu ya. Itu makanya bisa jam 7 malam, otomatis kita ke atasnya itu nggak akan ngerasa lapar. Kalau lapar ya kita minum air gitu terus ya. Tapi kalau kalian makannya jam 9 terus tidur jam 9:15 itu sangat efektif buat ngebujitin perut kalian lagi. Terakhir kelima, ini tips dari aku tuh cuma ada 5. Yang terakhir adalah sebelum tidur lakukan gerakan-gerakan untuk mengecilkan perut ya. Kalau kita itu mau tidur ya, kita kalau tidur itu sebenarnya langsung plok gini, atau kita itu bersih-bersih dulu. Maksudnya bersih-bersih dulu, gosok gigi, cuci tangan, bersihin kaki, kita ganti baju gitu ya. Itu kualitas buat kita tidur tuh ya, menurut aku sih seperti itu ya. Kalian sebelum tidur bisa ngelakuin olahraga atau gerakan-gerakan yang itu khusus untuk mengecilkan perut dan paha. Dan menurut aku si gerakan-gerakan itu bukan hanya untuk perut, itu buat paha juga, karena di perut dan di paha itu sama-sama bekerja saat kita melakukan gerakan itu. Apa sih gerakan-gerakan itu? Itu seperti plank, gerakan plank ya, terus habis itu push up, sit up, ada back up juga, ada squat juga. Itu 5 gerakan yang sangat efektif banget bakar lemak kita yang ada di perut dan di paha. So jangan malas buat kalian yang ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu benar-benar harus satu tuh harus niat dan konsisten menjalani itu semua. Gimana kalau ngemil, boleh nggak sih? Kalau ngemil itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarin ya. Emang banyak sih di sana yang bisa menghindari itu semua, tapi aku nggak bisa. Dan aku yakin juga di antara aku dan kalian semuanya itu pasti masih tanya, ada nggak sih diet yang tetap makan makanan ringan ya, sesuatu yang makanan ringan yang kita inginkan, yang kita sukai, itu ada nggak sih? Ada, tapi harus sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak sama aja kamu nggak diet dong. Kita boleh makan makanan ringan. Sebenarnya makanan ringan tuh kan nggak sehat sih ya. Kayak apa itu, potato itu sangat cepet banget buat membesarkan perut. Kalian habis satu itu ya, satu bungkus itu kalorinya tuh sangat tinggi. Kadar MSG-nya, kadar gulanya, apalagi gula, MSG itu semuanya ini mempercepat pertumbuhan badan kita, melebar, bukan buat tinggi tapi melebar. Jadi kalau kalian tetap aja suka kayak gitu boleh, tapi waktunya dan jumlahnya kita harus sedikit. Berapa sih jumlahnya? Kalau kalian biasanya makan satu kantong gini, itu kalian makannya 2 aja. Misalkan kentang nih ya, kentang yang ada di dalam kemasan itu 2 aja. Jangan beli buat kalian sendiri, minta. Misalkan kalian punya anak, biasanya anak aku tuh Airin ya, aku tuh minta aja aku 2. Tapi kalau langsung aku beli satu bungkus itu enggak, itu sama aja aku ngerusak program aku. Gimana kalau aku pengen makan bakso, mie ayam, nasi goreng, semuanya itu kesukaan kita banget ya. Ya mungkin aku sih, tapi aku yakin gak cuma aku yang suka kayak gitu, di antara perempuan-perempuan yang lainnya pasti suka banget ya. Karena waktu aku itu jalan-jalan dan ke warung, itu perempuan-perempuan banyak banget yang makan satu porsi itu dihabisin. Tapi kalau aku makan kayak gitu ya sehari itu langsung naik deh berat badan aku, dan besoknya aku tuh harus sudah stop nyemil dan hanya makan pisang aja gitu. Ya gitulah, kita jadi perempuan tuh berbilang ribet, tapi kita itu harus bersyukuri kan.
Aku mau ngasih tahu kalian ya, awalnya sebelum aku ngejalanin 5 program ini, aku tuh lingkar perut aku itu 86 guys, 86 guys. Jadi kayak gini perut aku. Kayak gini ya, kayak gini nih perut aku guys. Coba ya. Nah jadi kayak gini nih guys. Awalnya perut aku tuh kayak gini. Nah ini kan aku sekarang ya aku udah 75, udah berkurang 11 cm. Bayangin segini, awalnya tuh segini. Ih pokoknya aku tuh jijik banget ngeliat perut aku. Nah awalnya tuh segini, jadi aku mesti kalau keluar dan pakai celana atau apa gitu, aku pasti pakai korset di dalamnya karena aku malu. Nah jadi udah berkurang segini nih guys, lumayan banget. Dan aku tuh masih kurang ini masih besar lah menurut aku karena masih belum. Jadi aku tuh pengennya 60 berapa gitu ya, 65 nggak apa-apa. Jawabannya itu udah 2 bulan guys, jadi nggak ada yang instan. Kalau kalian pengen yang instan, 1 hari turun 2 cm, 1 hari turun 3 cm, nggak ada ceritanya itu. Kecuali kalian tuh sudah lemak yang itu ngabisin beberapa ratusan juta, dan itu juga bahaya buat kita sebenarnya. Kita yang alami itu menjalani program diet, bukan sobat lemak. Jadi cuma satu kuncinya, kita konsisten menjalani itu semua. 2 bulan itu bisa turun 10 cm. Gimana dengan berat badan? Berat badan juga itu turun, tapi itu nggak banyak karena aku masih suka ngemil gitu ya, meskipun nggak banyak tetap ada lah ngemilnya gitu, karena aku nggak bisa nahan. Nggak tahu lah, aku sebenarnya tuh pengen sih gitu, pengen nggak ngemil sama sekali gitu ya selama 10 hari lah gitu, tapi aku nggak bisa. Pasti dalam 1 minggu tuh ada lah waktu aku makan, tapi aku udah lama nggak makan es krim sama sekali karena es krim tuh jahat banget. Tapi enak banget, tapi es krim tuh jahat banget buat perut kita sebenarnya guys, karena es krim itu kandungannya gulanya itu tinggi banget. Dan itu coba aja buktikan, kalau kalian suka makan es krim, makan 2 aja sehari, yakin deh lingkar perut pasti tambah naik. Selain es krim, juga makan gorengan sih boleh ya, tapi jangan banyak-banyak. Itu sih sebenarnya itu caranya, nggak sulit-sulit banget. Menurut Nabi Muhammad, Rasulullah juga cara kita itu mempertahankan badan kita dan juga kesehatan itu, kita nggak boleh makan banyak-banyak apapun itu, meskipun apapun yang kita sukai nggak boleh banyak-banyak. Berhentilah sebelum kenyang, jangan kenyang dulu sampai perut itu baru berhenti sebelum kenyang. Itu sebenarnya sudah dari Rasulullah. Itu sebenarnya dari Rasulullah itu semuanya udah bener ya, bener banget. Dan anjurannya juga dari Rasulullah, waktu kita makan tuh harus gini nih. Nah duduknya kan gini ya, itu kenapa sih sebenarnya, kenapa kok duduknya tuh kayak gitu? Karena waktu kita makan supaya perut bawah kita itu ditahan ke atas dan kita tuh gampang merasa kenyang. Tapi kalau kaki kita di bawah, sebenarnya kayak kurang sopan gitu ya. Tapi itu bagus banget buat kalian yang menjalani program diet, biar kita tuh lebih cepet ngerasa kenyang. Jadi nggak makan terus aku udah kenyang ya udah. Segitu aja guys video dari aku, semoga kalian suka dan ini tuh bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa lagi buat tekan subscribe di bawah dan
nyalakan loncengnya juga, dan juga tekan like-nya, dan juga jangan lupa komentar di bawah apapun yang kalian mau, apapun yang kalian tanyakan, maksudnya aku akan berusaha untuk jawab. Thank you for watching, see you on my next video, bye bye.